pada pagi ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami. Sebelum itu, biarkan kami memperkenalkan diri dan menjelaskan apa yang kami kerjakan. Pertama ada saya Rekano, saya itu membantu mengerjakan di nomor 3. Saya ada mengerjakan bagian yang buat drama sama bagian nomor 3. Nama saya Aura, saya mengerjakan benda-benda. Gimana saya mengerjakan nomor 3 bagian D. Saya Gideon, saya mohon diamankan membantu halaman 62. Background enggak? Oke, 3A. Rumuskan dengan kata-katamu sendiri ajaran tentang kewajiban orang beriman berdasarkan kutipan teks Gaudium et Spes artikel 1. Kewajiban orang beriman berdasarkan kutipan teks Gaudium et Spes artikel 1 adalah untuk selalu setia dalam melayani walau dalam duka dan kecemasan, dan mewartakan keselamatan dari Tuhan kepada yang lain, juga menjaga hubungan yang erat dengan manusia. Lalu 3B, apa yang diajarkan Yesus kepada kita tentang sikap yang harus kita miliki dalam hidup bermasyarakat dan bernegara? Yang diajarkan Yesus kepada kita tentang sifat yang harus dimiliki dalam hidup bermasyarakat dan bernegara adalah kita harus memiliki sifat bertanggung jawab terhadap kewajiban kita di masyarakat maupun dalam negara. Harusnya kita memperhatikan sikap hidup sesuai diajarkan Yesus itu berikan penjelasan atas jawabannya. Ya, kita harus memperhatikan sikap hidup yang sesuai diajarkan Yesus. Seperti kata Yesus, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah dan wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi kita menaati adalah sekali bahasanya seperti kita yang mendapatkan juga menaati kita Allah. Oke. Jadilah satu bisa wakil gereja dan satu bisa wakil negara Indonesia. Jelaskan maksud kalimat tersebut dengan katamu sendiri. Kalimat menekankan bahwa menjadi pengikut Yesus tidak berarti mengabaikan tanggung jawab sebagai warga negara. Bagaimana sebaiknya kita dalam melaksanakan aktif kewajiban kita? Sebaiknya kita melaksanakan kewajiban kita dengan tulus dan taat dalam melakukannya. Kita harus melakukannya tanpa pamrih karena hak biasanya akan didapatkan dari kewajiban yang telah kita lakukan dengan baik dan taat, juga tanpa pamrih. Jadi keduanya juga dilakukan dengan seimbang. Cara dalam kemudian 5 contoh kewajiban dan hak untuk kalian. Hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, pasal 27 ayat 2. Hak untuk hidup dan memanfaatkan kehidupan, pasal 28A. Hak dan untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan hak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Pasal 28C ayat 1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk memerdekakan pikiran dan hati nurani, hak beragama dan hak tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak tidak dituntut atas dasar hukum berlaku tersebut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28 ini apa ya? Pasal 28I ayat 1. Hak atas pengetahuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum adil serta perlakuan yang sama dapat hukum. Pasal 28D ayat 1. UUD 1945 5 contoh kewajiban dan 5 contoh hak. Tuliskan pasalnya dan apa kewajiban dan haknya.
Kewajiban warga negara Indonesia menurut UUD 1945. 1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat 1. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara pasal 27 ayat 3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain pasal 28 J ayat 1. Wajib tunduk kepada batasan yang ditetapkan dengan undang-undang pasal 28 C ayat 2. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Oke. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada yang bertanya silakan. Dari aku dong. Bentar ya, aku cuma dikit. Aku mau nanya. Mana-mana? Contoh hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan pasal 28A. Itu contohnya apa aja? Untuk mempertahankan hidup. Aduh, siapa ya? Yang mana? Ini. Jadi kalau misalnya kan kalau mempertahankan kehidupan, ini kan kita tetap iya kayak. Itu kan jadi kalau misalnya dari ini kan biasanya dari bantuan sosial dari pemerintah kayak gitu. Ada bantuan sosial dari pemerintah. Itu biasanya kayak gitu biasanya tuh aku udah ngomongin lagi di gitu. Berarti mempertahankan kehidupan cuma dari bantuan sosial. Ada juga dari masyarakat, contoh dari apa namanya, dari makanya bisa sosial. Sabar, tunggu ya. Bukan yang mirip. Coba udah aman mau pegawai kumpul nanti kita ngasih sosial. Bansos. Iya bansos. Nah itu. Kira-kira dari ngasih bantuan sosial kan kalau bisa juga ada obat apa gitu kan semuanya juga pasti paling donasi dari sekolah juga bisa gitu kan. Oh, bansos. Yes. Siapa lagi? Apa kak? Sini dulu. Aku mau nanya ya untuk Kinara. Yang mana? Yang bagian X. Kalian kan nulis jadi keduanya dilakukan dengan seimbang. Gimana kalau dilakuin secara nggak seimbang? Apakah dia bakal dapat konsekuensinya? Kalau dapat apa? Kita katanya itu seimbang. Katanya jika mana tidak seimbang, apa konsekuensinya? Konsekuensinya kalau kita mengambil seimbang, lalu kan kewajibannya. Dia benar kalau kita seimbang gitu. Ya udah gini. Bilang. Konsekuensinya Ngapain sih? Baru kata gini. dapat hak sih. Mana ada orang presentasi bertolak pinggang. Kita takut ya. Nih, rame. Ya nggak tegak-tegak gitu. Nah, tapi kan kamu bilang kalau dia gak bakal dapat hak. Kalau misalnya dalam bermasyarakat kan itu ada keluarga ya. Jadi di dalam satu keluarga, orang tuanya ini langsung ngasih hak buat anaknya tanpa anaknya ngelakuin kewajibannya. Itu kira-kira gimana? Seimbang. Nah, iya konsekuensinya kan dia udah dapat haknya langsung tanpa ngelakuin kewajibannya. Terus gimana dong? Gak boleh, ini buat dia. Di sini dia tergantung kondisi. Kalau apa ya, bilang misalnya apa lu hati keras nih. Misal nih, jadi kan kita itu harus mengutamain PR, ya kan? Tapi dia tuh langsung main, sampai dia nggak sempat ngerjain PR-nya. Terus orang tuanya nih biasa aja, malah tanpa ngasih buat anaknya bebas, tanpa ngelakuin kewajibannya tuh gimana? Oh, ya udah berarti itu kan tergantung orang tua masing-masing ya. Kan ada orang tua yang kayak emang bebasin, ada orang yang disiplin. Jadi kalau yang dalam kasus itu ya berarti salah dua-duanya sih. Anaknya itu dia nggak mau, dia nggak ada kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya. Nah orang tuanya juga tuh dia nggak mau ngingetin atau apa ya, sekedar melihat lah anaknya ngapain gitu, kayak ya udah cuma bebas gitu. Ngerti kan? Nggak tanggung jawab. Iya baru gue bener. Nah itu kan menurut lu nih Ram. Nah aku nanyanya menurut Kinara kayak gimana? Jawab. Udah lu
Jadi Kembali ke konteksnya adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara. Itu tadi adalah konteks ke keluarga. Kita balik ke konteks yang negara. Kalau negara kan itu kan kita mendapatkan hak kayak tadi yang sudah dikeluarin ya itu baru kasih hak itu maksudnya kayak kasih haknya kasih itu kewajiban contoh menaati hukum-hukumnya itu gimana gitu loh maksudnya nggak sombong kan. Iya Ki, jadi gimana? Kan nggak semuanya bisa ngelakuin dengan seimbang. Ada yang dia udah ngelakuin kewajibannya tapi dia nggak langsung ngedapetin haknya, itu tuh gimana menurut kamu? Nih, kan ada yang melakukan kewajibannya tapi nggak langsung dapat haknya. Aku gimana? Nggak seimbang. Ya gue juga tahu itu nggak keseimbang. Terus menurut lo kayak gimana? Kalau mau misalnya ada yang contoh ngelakuin hak apa kewajibannya itu kamu itu untuk gimana? Hasilnya konsekuensinya. Konsekuensinya itu kewajiban gimana? Iya, dan contoh lagi. Random text. Ya silakan dijawab oleh kelompok yang lain supaya tidak membuang waktu. Coba dong Kak, aku mau menurut Gideon atau Aurel. Bentar, gua makan. Waktu drama belum. Ya, jadi kan itu ada yang nggak setara. Kamu kan nulisnya harus seimbang. Ada yang dia udah ngelakuin kewajibannya tapi nggak dapet hak. Nah ini yang konteks yang lagi aku bahas. Kalau dia langsung ngedapetin haknya tanpa ngelakuin kewajibannya, itu kayak gimana Gideon? Konteksnya negara ya. Konteksnya negara. Iya. Jadi kayak karyawan kerja tapi nggak digaji. Ya sekarang silakan yang bisa, nggak usah nunggu yang lain kelamaan. Jadi ini kan tadi contohnya kalau misalnya kita nggak melakukan kewajibannya, nah itu kan biasanya kayak gitu masih dikasih yang gitu kan, nanti yang gitu kalau misalnya memang kita nggak bisa, tapi kalau memang bisa biasanya kayak gitu memang dipaksa gitu, kalau memang bisa harus dilakuin, kalau enggak mah nggak dapat hak juga, kayak gitu kan jadi debat gitu. Kalau dia langsung dapet haknya, Lin? Kalau dapat haknya biasanya kalau memang dia tuh kalau misalnya melakukan kewajibannya, jadi masih dikasih pengertian, dikasih lagi gitu. Gitu. Ya. Hak seimbang kan itu juga haknya bukan hak sepenuhnya, jadi cuma kayak pengertian aja soal itu Kak. Siap, makasih Elin. Ya, Gila, thank you. di carry Elin. Sarangnya balik. Ada yang ingin bertanya lagi? Itu Tipen. Yang 3A. Dia dari tadi amu lu locok dendam mama. Mana nggak? Aku udah 4 nih. Saya tadi malah mau saya bilang jangan orang Jadi nggak muatan keselamatan kan di dalam majalah Alkitab tuh kan banyak tuh keselamatan yang dibikin dari murid-muridnya tuh dalam Injil kan banyak tuh keselamatan dari Yesus ini segala macam. Nah itu yang diwakilkan. Jadi kayak penginjilan dalam kalau misalnya di aku Kristen, nah itu kayak pendeta kan waktu itu penginjilan juga begitu. Biasanya ke yang apa sih namanya ya, yang bagian-bagian apa ya, kota-kota luar gitu yang kecil gitu dikasih jalan. Paham? Paham. Itu dua. Ada yang bertanya lagi? Makanya Ya maka tadi bicara tentang hak dan kewajiban, maka ketika ada orang ya melakukan kewajiban tetapi dia tidak menerima haknya, berarti ada tindakan ketidakadilan. Yang melaksanakan kewajiban diperlakukan tidak adil karena tidak diberikan haknya. Kalau ada orang tidak melaksanakan kewajibannya tapi meminta kewajibannya, dia berlaku tidak adil. Tidak melakukan kewajiban tapi meminta haknya, berarti dia tidak berlaku tidak adil. Kalau orang sudah melakukan kewajibannya tetapi tidak mendapatkan haknya, berarti dia diperlakukan tidak adil.
Maka bicara tentang kewajiban dan hak, ini ada yang namanya juga adil dan tidak adil. Maka ketika orang sudah melakukan kewajibannya tidak dipenuhi haknya, berarti dia tidak menerima perlakuan yang adil. Atau kalau orang tidak melakukan kewajibannya tapi dia meminta haknya, ya berarti dia sudah bertindak tidak adil. Ya, silakan ada lagi pertanyaan, kalau tidak ada silakan kesimpulannya. Allah itu mah bukan ini udah pas bukan itu. Pertanyaan. Jadi yang dari kami kesimpulannya itu kita sebagai warga dan orang beriman dari Tuhan kita sudah menjalankan hak dan kewajiban kita dalam menjaga dan segala iman kita. Siap. Kelas elit. Mengerti?